Halo Sobat Ma'arif Institute, saya Nirwansyah, selamat datang di podcast Ma'arif. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dosen, akademisi, aktivis juga, aktivis HAM, dan pernah menjabat sebagai pimpinan di Komnas HAM tahun 2017-2022. Apakah akar masalahnya itu sekedar anggaran atau gimana dalam penegakan HAM ini, Pak? Soal anggaran itu kan, politik anggaran itu bisa menunjukkan orang ada punya komitmen atau tidak. Itu tercermin dalam politik anggaran. Jadi begini, kalau kita mau mencapai sesuatu, kalau anggarannya nggak ada kan nggak akan tercapai. Iya, Atau anggarannya tidak memadai ya kan nggak akan tercapai. Jadi omong kosong dia kan. Tapi kalau itu tampak di dalam anggaran, itu kita bisa prediksi bahwa sasaran itu akan tercapai. Tinggal kinerja yang dinaikkan kan. Betul. Tapi kalau anggarannya nggak ada, kinerja setengah mampus pun nggak akan tercapai dia. Gitu. Contoh begini ya, mungkin Bung Irwan nggak pernah berpikir betapa mahalnya mengurus republik ini. Kalau kita punya 514 kabupaten kota, ya, kalau satu kabupaten saja 10 juta, berapa anggaran? Ya kan? Nah itu dia. Atau kita punya 38 provinsi sekarang. Kalau mengurus haji manusia dengan Komnas HAM misalnya, Komnas HAM mesti punya kantor perwakilan di setiap provinsi. Satu provinsi 1 miliar, 38 miliar. Kalau satu provinsinya 10 miliar, 38 triliun duitnya. Nah, jadi harus begitu berpikir. Nah, kebanyakan orang di Indonesia ini nggak pernah menyadari bahwa republik ini begitu luas yang harus diurus. Nah, coba Anda bayangkan kalau mau berkunjung ke kabupaten aja, ya, jangan bayangkan kabupatennya Depok gitu. Bayangkan kabupatennya di perbatasan di Kalimantan Utara sana. Berapa biayanya? Nah, persoalan-persoalan haji manusia terjadi di daerah-daerah yang jauh seperti itu. Kenapa terjadi di situ? Ya orang-orang yang melakukan pelanggaran itu berpikir bahwa orang tidak akan pernah lihat itu. Nah, lembaga haji manusia di Komnas mesti hadir di situ. Nah, kan mahal biayanya. Tapi kalau bayangannya cuma Depok sama Tebet ya murah gitu kan. Nah, banyak orang di Jakarta itu kalau komentar tentang HAM itu ya seperti itu. Coba sekarang saya bilang, yuk bisa urus Papua nggak dengan anggaran 1 miliar? Nggak bisa. Butuh anggaran yang besar. Bukan untuk apa-apa, untuk ongkos. Ongkos tiketnya aja udah berapa? Kalau kita jalan 3 orang, 1 orang 10 juta. Udah 30. Udah 30 juta, baru jalan pergi loh. Belum pulang tuh. Nah, belum yang lain-lain. Belum yang lain. Nah, jadi perlu anggaran itu. Tapi anggaran dibutuhkan untuk kerja yang jelas juga. Terukur. Bukan hanya soal anggarannya saja. Tapi kalau nggak ada anggaran memang nggak akan ada jalan. Gitu. Ini di luar anggaran ya Pak Amir. Ini akar masalahan penegakan HAM kita ini apa? Ini di luar anggaran secara umum. Nah, kalau ditanya akarnya ya kita bisa katakan akarnya tentu nggak satu. Banyak hal. Terutama apa? Pertama yang sungguh-sungguh betul menjadi akar persoalan adalah masyarakat kita sendiri. Yang tidak punya kesadaran yang baik tentang hak asasi manusia. Masih banyak loh masyarakat kita yang anggap enteng hak asasi manusia. Oh iya? Iya. Ya. Itu gimana masyarakat misalnya yang anggap enteng HAM itu? Contohnya mungkin Pak Amir. Ya misalnya begini, terjadi sesuatu, dia bilang ya udah dor aja sama polisi. Gitu. Itu kan nggak punya kesadaran hak asasi manusia. Sumbu pendek kalau bahasa. Makanya saya katakan orang kayak gitu, begitu terjadi di keluargamu baru kau tahu rasa. Iya. Nah, kenapa? Ya nggak punya kesadaran tentang hak asasi manusia. Sehingga kalau ada aparat yang salah, buat dia wajar. Sehingga semua hal dianggap wajar. Dimaklumi aja. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua apa? Para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan juga tidak memiliki kesadaran hak asasi manusia yang cukup. Sehingga perbuatan-perbuatannya tidak dia timbang ini dampaknya kepada hak asasi manusia apa. Nah, yang ketiga apa? Yang jadi masalah juga. Banyak orang melihat hak asasi manusia itu bukan upaya untuk melindungi kehidupan kemanusiaan. Tapi dianggap ancaman kepada posisi-posisi dia. Sehingga anti kepada yang namanya hak asasi manusia. Gitu. Berarti ada faktor struktural itu Pak Amir. Iya. Buat kebijakan terkait HAM itu. Iya. Masalah hak asasi manusia itu kan masalah struktural politik. Bukan masalah hukum itu. Ujungnya baru jadi masalah hukum.
gitu loh. Kenapa? Kan pelanggaran hak asasi manusia itu apa sih? Penyalahgunaan kekuasaan. Hanya orang yang berkuasa yang melanggar hak asasi manusia. Kalau kamu nggak punya kekuasaan, kamu nggak dilanggar hak asasi manusia. Kalau kamu pukulin orang pinggir jalan sana, kamu pelaku kriminal namanya. Tangkap polisi, selesai urusan. Berarti yang punya kekuasaan lah yang menjadi penyalahgunaan kekuasaan disebut. Makanya hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia adalah norma atau sarana untuk mengontrol dan mengawasi jalannya kekuasaan. Berarti objeknya yang berkuasa ini. Betul, karena berhubungan dengan kekuasaan maka dia menjadi struktural. Karena kekuasaan kan tidak semata-mata orang, tapi juga dia hidup di dalam budaya politik yang ada di suatu masyarakat. Maka tadi saya katakan kalau masyarakatnya masih permisif pada pelanggaran hak asasi manusia, ya yang mimpin masyarakatnya juga sama. Nah, makanya dua bebannya selalu. Bagaimana membuat masyarakat memiliki kesadaran dan juga bagaimana mendidik para orang-orang berkuasanya juga memiliki kesadaran juga bahwa kekuasaan yang di tangan dia bisa merugikan hak asasi orang yang dijamin oleh konstitusi di Republik ini. Nah, bahkan banyak orang, politisi-politisi juga tidak mengetahui, lebih rendah lagi tidak mengetahui bahwa hak asasi manusia itu dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia ini. Itu gimana bisa mereka nggak tahu itu Pak? Ya, makanya tadi kamu tanyakan apa sih masalah kita? Ya itu masalahnya. Kok nggak pada nggak tahu itu? Apa caranya biar mereka nih sadar ini wawasan HAM ini? Ya, caranya kan banyak hal, tapi paling tidak karena pejabat publik itu hulunya adalah partai politik, maka yang kita harus ajarkan ya orang di partai politik itu tentang hak asasi manusia. Nah, waktu saya di Komnas HAM dan sebelumnya juga saya selalu komunikasi dengan teman di partai itu. You kasih tahu tuh anggotamu kalau begini akan begini nanti, kalau begini akan begini nanti. Jadi harus punya kesadaran tentang itu. Bahwa yang kamu bicarakan di DPR itu akan didengar oleh orang dari Sabang sampai Merauke dan bisa punya implikasi hak asasi manusia. Makanya hati-hati di situ. Gitu. Jadi nggak bisa seorang pimpinan lembaga negara seperti DPR atau MPR udah bilang ya udah musnahin aja. Nah, kan ada tuh yang kayak gitu, ya kan? Nggak bisa. Itu dia menyalahi konstitusi. Tapi ya orang kita kan permisif lagi. Permisif. Malah yang begitu yang dianggap hebat. Superhero ya, pahlawan ya. Jadi pahlawan. Berarti memang agak berat tantangan kita untuk memutus akar persoalan penegakan HAM di Indonesia ini. Yes. Nah, jangan diputus. Maka tadi saya bilang, selama kekuasaan ada, selama ada orang yang berkuasa terhadap orang banyak, persoalan hak asasi manusia akan selalu ada. Selalu ada. Maksudnya untuk memutus ketidaksadaran kita terhadap HAM masyarakat itu memang agak berat ya. Bukan berat, itu tantangan yang kita hadapi terus-menerus. Tantangannya harus kita hadapi terus-menerus. Makanya lembaga-lembaga hak asasi manusia seperti Komnas HAM itu menjadi sangat penting perannya. Karena dia penting perannya menurut konstitusi dan undang-undang ya, bukan menurut saya, maka dia harus dibiayai oleh negara. Oke, Pak. Ini ada nggak perbandingan penegakan HAM kita di Indonesia dengan negara-negara lain itu, Pak Amir ngelihatnya? Ya, kalau di Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara, on the paper, kita jauh lebih baik. On the paper. Tapi dalam kenyataannya hampir-hampir sama. Misalnya apa? Malaysia, itu pemerintahnya otoriter. Ada Internal Security Act di situ. Kamu bisa ditangkap kapan aja dan kamu nggak bisa berkomunikasi dengan keluargamu. Gitu. Nah, kita nggak punya itu. Tapi orang bisa hilang di sini. Gitu. Itu bisa tuh. Atau Myanmar misalnya kan, Myanmar sangat mengerikan sekarang. Bukan hanya dengan urusan Rohingya, tapi juga dengan urusan suku-suku minoritas di wilayah utara Myanmar gitu. Itu terjadi konflik bersenjata gitu. Laos juga sama. Nah, yang agak lebih nyaman Singapura. Ya, Singapura secara ekonomi orang nyaman, tapi secara politik itu negara tidak memiliki demokrasi yang benar, ya kan? Nah, kenapa kamu jangan coba-coba mengkritik Perdana Menteri terbuka di Singapura? Nggak akan ada itu, ya kan? Nah, jadi karena memang nggak ada ruang untuk itu, Maka diskusi di Singapura paling hebat diskusi tentang Indonesia, bukan diskusi tentang Singapura. Ya kan? Makanya mereka banyak yang membahas Indonesia di Singapura itu karena nggak berani atau nggak ada ruang untuk mengkritik pemerintahan. Kamboja. Juga. Jadi Asia Tenggara itu 11-12 aja kondisi hak asasi manusianya semua. Tapi Indonesia lebih baik. On the paper. Pada lebih baik. Sama aja.
Ya, kita kan masih ada konflik internal bersenjata, ya kan? Masih ada problem ketidakdemokratisan, orang berbeda pendapat sekarang bisa diancam. Itu kan situasi yang sama juga terjadi di wilayah lain. Ada nggak Pak Amir yang bisa kita ambil pelajarannya? Ini kan dari negara-negara Asia Tenggara lain ini terkait penegakan HAM sekalipun kita kan on the paper lebih baik. Pengalaman saya itu malah hampir semua negara lain tuh mau belajar dari Indonesia. Justru dari Indonesia. Karena kita memang secara, tadi balik lagi pada on the paper, jauh lebih baik dari negara yang lain. Itu kita harus fair itu. Ya, kalau undang-undang kita ada. Nah masalahnya Indonesia itu semua yang disebut undang-undang ada. Tapi prakteknya enggak. Itu aja. Nah di negara lain nggak ada tuh. Undang-undang nggak ada, on the paper nggak ada. Nggak ada. Misalnya kayak Komnas HAM Indonesia itu kan di atas kertas kan sangat mandiri. Kalau di tempat lain kan ada yang ditunjuk oleh presidennya atau Perdana Menteri atau harus lapor kepada Perdana Menteri. Kita kan enggak. Dilepas kayak gitu aja. Betul. Tapi nggak dibiayai. Itu yang beratnya nanti itu bisa. Ya semoga didengar lah sama nggak dibiayai dengan memadai gitu loh. Dibiayai ada tapi kurang rasional. Tidak memadai. Nah itu peran, ini kan media ini lagi rame nih Pak Amir, ada istilah no viral, no justice. Itu peran media dalam mendorong partisipasi penegakan HAM ini di luar mainstream, di luar media mainstream misalnya itu Pak Amir, gimana? Media itu yang tadinya dianggap sebagai pilar dari demokrasi, tapi dalam perkembangannya apa iya? Ya. Nah, makanya sekarang muncullah media di tangan orang seorang, namanya media sosial. Nah, tantangannya adalah bagaimana memakainya supaya lebih positif. Nah, kan itu juga tantangan. Artinya, itu hanya bisa digunakan secara positif oleh orang yang isi kepalanya juga positif kan. Kalau yang isi kepalanya negatif ya negatif dia. Makanya dia pedang bermata dua media sosial ini sekarang kan. Bisa untuk ngancam orang, bisa juga untuk menyampaikan ekspresi dan partisipasi secara sosial di media. Nah, tinggal di maintain kita mau memajukan yang mana gitu. Tapi kalau media mainstream hari ini ya tidak terlalu banyak membantu. Oh ya? Iya. Kenapa itu? Faktornya Pak Amir lihat gimana? Kenapa nggak terlalu membantu terkait? Jadi begini, secara teoretik ada salah satu penulis dalam ilmu politik mengatakan bahwa media itu dikendalikan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dan uang. Tanpa disadari oleh publik, isi kepala kamu dibentuk oleh media yang dikendalikan tadi. Ya kan? Tapi sadari. Sehingga kesadaran orang itu dibentuk begitu. Siapa yang membentuk? Ya pemiliknya. Pemerintah itu yang beruang tadi. Dan banyak media seperti itu. Nah, dan sekarang di Indonesia terjadi lebih gila lagi. Yang berpolitik sekaligus punya media. Lebih gila. Ya. Itu dampaknya gimana ya Pak Amir? Ya, dampaknya itu tadi, kesadaran orang tentang politik. Apa yang baik, apa yang pantas, tidak lagi bisa terkonsentrasi. Itu tuh. Makanya kalau kamu lihat TV-TV gitu ya, yang dibincangkan di TV itu kan bukan lagi apa yang baik. Tapi hanya sekedar menampilkan orang bertengkar, entah apa yang dia tengkarin di situ kan. Betul. Nah, orang yang tidak memiliki kesadaran politik yang cukup, melihat itulah realitas. Padahal bukan, itu realitas palsu. Realitasnya adalah ada orang yang tidak bisa beli beras hari ini, dan jumlahnya nggak sedikit. Tapi itu kurang, misalnya. Tidak ditayangkan itu kurang. Nggak ada tim di TV yang kayak begitu. Yang adalah orang ramai di pinggir jalan menyambut lemparan sembako. Gitu. Kayak begitu. Ya. 1, 2 nanti ada muncul berita yang menggugah. Tapi habis itu dibikin ribut, hilang. Contohnya kayak polisi tiba-tiba bisa nembak orang. Iya, itu kan. Ribut. Sekarang udah nggak ada. Karena dah hilang lagi dia gitu kan. Terus begitu. Nah, tapi kita tidak bisa juga berkecil hati terhadap itu. Ruang apapun yang tersedia bagi orang-orang yang memiliki kesadaran dan mau bergerak untuk hak manusia, ya isi ruang itu. Nah, salah satunya kayak kita begini-begini nih. Nah, podcast ini sekarang kan menjadi media alternatif dari media-media yang mainstream itu. Yang udah dikuasai pemerintah sama orang beruang tadi. Iya. Nah, di medsos tadi sendiri, Pak Amir, selain yang kita katakanlah podcast ataupun lewat medsos secara individu, itu untuk membangun kekuatan kolektif dalam penyadaran HAM via medsos, Pak Amir sendiri melihatnya apa sih strategi yang
dapat kita tempuh gitu untuk memobilisir? Ya sebenarnya kan di dalam media sosial itu ada ruang untuk saling berkomunikasi. Tinggal itu diorganisir menjadi pindah ke ruang nyatanya gitu. Oh, kopdar lah ya. Nah, itu kan mesti dijembatani itu. Supaya apa? Supaya orang bertemu orang. Ya. Nah, di situ terbangun yang namanya pola bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau itu hadir, gerakan Nazi manusia ini kan bisa tetap hidup. Kita anak-anak muda ini kan paling banyak yang menggunakan media sosial. Kira-kira generasi muda ini biar bisa terlibat secara aktif dalam penegakan HAM itu bentuknya apa yang bisa dilakukan nih sama anak muda biar bisa terlibat aktif dalam penegakan HAM di Indonesia ini? Yang pertama saya mau katakan kepada kalian yang muda-muda itu ya, yang kalian nikmati hari ini itu adalah perjuangan orang-orang sebelumnya. Jadi hak-hak yang telah kalian nikmati hari ini, bela aja itu, jangan sampai hak itu hilang. Yang udah dinikmati. Yang udah dinikmati. Pertahankan itu saja dulu. Itu contoh konkretnya yang bisa kita lakukan itu dalam mempertahankan itu. Ya jangan pernah diam. Kalau hak itu mulai dibatasi atau hendak dicederai oleh kekuasaan. Atau oleh siapapun yang merasa dirinya berkuasa. Gitu. Contoh begini, kebebasan menyatakan pendapat. Itu kan tidak datang jatuh dari langit itu. Berdarah-darah orang memperjuangkannya kan. Nah, itu harus dibela. Karena kalian orang muda bisa menikmati seperti sekarang ini karena ada hak itu. Kekuasaan tidak boleh memperlakukan warga negara semena-mena. Gitu. Ya kalian pertahankan itu. Jangan sampai kekuasaan itu jadi semena-mena. Makanya apa? Ya kalau ada yang salah ya kalian harus kritik, berani bersuara untuk mengatakan tidak terhadap kesalahan itu. Gitu. Tapi agak berat juga saya rasa anak-anak muda ini Pak Amir itu kira-kira dalam biar mereka bikin berani itu apa, ini kan banyak yang belum berat, takut inilah, takut nanti. Ya, caranya kan jangan kalian bayangkan lazim manusia yang serem-serem. Lazim manusia daily life, sehari-hari. Itu bisa dimulai dari tataran mana saja. Gitu. Jangan kalian bayang bahwa kalau mengatakan tidak itu ngelawan tentara itu. Bukan. Daily life. Kenapa? Lazim manusia itu bisa tergerus dari hal yang kehidupan sehari-hari. Apa penting anak-anak muda ini belajar dari pendahulu tadi, katakanlah ada nggak mungkin Pak Amir bisa kasih bacaan rekomendasi untuk bahwasanya hak yang kita nikmati sekarang ini perjuangan dari yang pendahulu mungkin Pak Amir bisa kasih ke anak-anak muda beberapa rekomendasi bacaan itu. Ya sebenarnya sih sudah banyak bacaan, tinggal di Google aja dapat itu. Ya mungkin dari preferensi ini yang cocok. Banyak sekali bacaan yang bisa dibaca ya tentang demokrasi itu kan ada di mana-mana. Demokrasi yang Anda nikmati hari ini, meskipun Anda banyak mengeluh tentang itu, tapi itu adalah sesuatu hak Anda untuk menikmatinya. Jangan sampai dia berkurang. Nah gitu aja. Intinya pertahankan itu. Pertahankan itu. Ini terakhir nih Pak Amir. Ini pandangan terkait penegakan HAM kita ke depan 5 atau 10 tahun ke depan, Pak Amir ngelihatnya gimana? Ya kalau saya melihatnya ke depan kan kembali kepada orang-orang yang ingin memperjuangkannya. Apa sih yang mau diperjuangkan ke depan? Kedua juga bagaimana memaksimalkan lembaga-lembaga yang ada. Jadi lembaga hak asasi manusia itu jangan hanya dilihat Komnas HAM. Komnas HAM itu satu dari sekian banyak lembaga. DPR itu adalah lembaga untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Kenapa? Di DPR lah hak asasi manusia itu sesungguhnya diputuskan akan seperti apa jadinya. Itu loh. DPR dikasih. Kenapa? Karena undang-undang itu bisa membuat hak asasi manusia itu hilang, juga bisa terlindungi. DPR itulah hak asasi manusia dipertaruhkan. Karena mereka yang bikin mereka yang bikin undang-undang, mereka bikin peraturan. Apa misalnya yang bisa kita lakukan untuk mengawal itu biar ini DPR ini bikin kebijakan yang tidak selalu minta atau suarakan bahwa DPR kalau membahas undang-undang, karena undang-undang itu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, mereka jangan buat di ruang tertutup. Bikin pembahasan undang-undang itu terbuka supaya publik ini tahu apa yang mau diputuskan. Itu yang namanya berpartisipasi secara politik. Jangan hanya datang ke kotak pemilu. Ada pemilu kalian bilang partisipasi.
ke kotak pemilu aja tuh partisipasi datang ke KPD. DPR itu. Orang muda datang ke gerombolan ke DPR itu 10-20 orang, temuin tuh sekjen DPR, kami mau ketemu anggota DPR yang ini, fraksi yang ini, atau apa komisi yang ini, untuk mengatakan tadi itu. Karena hak asasi manusia tergantung kepada undang-undang yang dibuat oleh si DPR itu. Oke, ini apa harapan Pak Amir ke depan ini terhadap pemerintahan baru ini? Saya belum bisa berharap banyak. Saya mau dengar dulu mereka mau bikin apa gitu loh. Masih belum bisa berharap banyak ya? Belum. Masih mau menunggu dulu. Kita lihat aja apa sih yang mau dibikin, ya kan? Karena saya dengar ada teman saya yang jadi pejabat tinggi itu ruangan aja belum punya. Yakin ya kan? Oke Pak Amir, makasih banyak. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Itu obrolan kita dengan Pak Amiruddin Arab, pernah di pimpinan Komnas HAM. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.